Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal post-test modul prinsip pengajaran dan asesmen di SMK. Kita bisa mengerjakan post-test jika pada modul prinsip pengajaran dan asesmen itu kita sudah selesai semua. Post-testnya ada 3, yang masing-masing post-test itu ada 5 soal. Pada layar terlihat bahwa post-test yang dikerjakan itu sudah memiliki skor sempurna, yaitu 25 atau benar 100%. Kita akan coba bahas satu persatu. PPA SMK 1 atau Prinsip Pengajaran dan Asesmen SMK nomor 1, itu ada 5 soal. Ini hasilnya adalah 25 poin dari 25. Soal yang pertama, Anda adalah guru baru yang sedang menyiapkan pembelajaran di kelas kewirausahaan. Anda memahami bahwa kegiatan belajar itu perlu dirancang sedekat mungkin dengan realitas di dunia kerja, termasuk untuk memfasilitasi peserta didik memahami berbagai kebutuhan pelanggan atas produk yang dikerjakan. Hanya saja, Anda masih belum cukup memiliki waktu untuk melakukannya, dikarenakan banyaknya pembekalan yang masih harus diikuti di antara waktu mengerjakan tugas pokok. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawaban yang paling tepat, yang memiliki bobot 5 adalah melakukan analisis berbagai kebutuhan pelanggan atas produk yang dikerjakan peserta didik secara cermat agar kegiatan belajar dapat dirancang dengan optimal. Soal nomor 2, Anda diminta merancang pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong peserta didik mengoptimalkan kualitas produk. Anda pernah mempelajari PJBL, namun belum pernah menggunakannya secara langsung dalam pembelajaran. Di sisi lain, penyiapan rencana pembelajaran ini sudah mendesak. Yang perlu kita lakukan adalah tetap menyusun rancangan mulai dari saat peserta didik menerima pesanan hingga menuntaskan layanannya. Jadi tetap disusun rancangannya, itu yang jawaban paling baik. Soal nomor 3, sekolah menugaskan kita melakukan pembimbingan PKL untuk sejumlah siswa. PKL bertempat di sebuah perusahaan yang sudah beroperasi cukup lama. Di tengah pelaksanaan tugas tersebut, terjadi kecelakaan kerja yang membuat salah satu peserta didik menjadi korbannya. Meskipun hanya luka ringan, orang tua peserta didik itu cemas. Nah, apa yang kita lakukan? Yang paling benar adalah yang paling sesuai adalah mengingatkan peserta didik untuk berhati-hati sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua atas kejadian di luar kendali. Soal berikutnya, salah satu peserta didik yang sedang melakukan PKL terlibat konflik dengan staf di tempat PKL-nya. Di satu sisi, kita tahu bahwa kesalahan itu bukan dari peserta didik, namun kita juga tidak bisa melemparkan kesalahan pada mitra. Maka, yang tindakan paling sesuai adalah tetap mendiskusikan situasi yang terjadi bersama pembimbing industri untuk menemukan solusi yang disepakati oleh semua pihak. Soal terakhir, menurut ketentuan, monitoring dan evaluasi PKL itu dilakukan secara rutin setiap bulannya oleh pembimbing. Kita sebenarnya sudah melakukan penjadwalan di tanggal-tanggal tertentu, tapi bulan ini jadwal kita penuh dengan tugas lain. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Yang paling tepat adalah melaksanakan monitoring secara daring dengan memfasilitasi waktu diskusi yang seluas mungkin. Itu untuk post-test pertama. Kemudian, untuk post-test yang kedua, ini ada 5 soal juga. Soal yang pertama, seringkali terdapat perbedaan antara apa yang disediakan oleh produsen dengan kebutuhan pelanggan. Kita pernah mengalaminya ketika bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat rumah tangga. Posisi kita saat ini pada bagian desain produk. Saat itu, perusahaan menghendaki desain produk yang mengutamakan efisiensi dalam biaya produksi. Sementara, kebutuhan pelanggan cenderung berkonsekuensi pada desain produk yang biaya produksinya cukup tinggi. Dalam situasi ini, apa yang kita lakukan? Yang paling tepat adalah mengidentifikasi berbagai kebutuhan pelanggan dengan cermat terkait produk yang sedang dikerjakan. Soal 2, semester ini peserta didik akan mempelajari tentang bagaimana membuat desain produk secara digital. Kita diminta menerapkan pembelajaran berbasis proyek, namun ada kekhawatiran siswa tidak belajar dengan optimal karena mereka belum cukup punya pemahaman yang baik. Apa yang perlu kita lakukan? Yang paling tepat kita lakukan adalah menyusun rancangan pembelajaran berbasis proyek mulai dari saat peserta didik menerima pesanan hingga menuntaskan desainnya. Ini soal nomor 3. Pada salah satu pertemuan, peserta didik itu yang melaksanakan PKL menyampaikan bahwa mereka banyak diminta melakukan tugas-tugas yang di luar materi belajarnya. Masalahnya, perusahaan tersebut itu perusahaan yang punya reputasi
yang jarang memberikan kesempatan pada institusi pendidikan untuk melaksanakan PKL. Artinya, bisa melaksanakan PKL di situ saja sudah bagus. Tapi punya permasalahan itu, apa yang kita lakukan sebagai pembimbing? Jawabannya adalah kita perlu mengklarifikasi informasi tersebut kepada pembimbing industri sekaligus menyamakan persepsi tentang kegiatan-kegiatan selama proses magang. Soal nomor 4, dalam pertemuan monitoring evaluasi kita sebagai pembimbing menemukan prosedur praktik kerja di salah satu peserta didik itu kurang sesuai dengan materi belajarnya. Kita memberikan umpan balik dan memintanya untuk melakukan perbaikan. Sayangnya ini adalah monitoring evaluasi terakhir, sehingga waktu untuk memperbaiki sikap dan perilaku itu terbatas. Apa yang kita lakukan yang paling tepat adalah memberikan umpan balik sesuai kondisi yang terjadi agar bisa dimanfaatkan oleh peserta didik yang bersangkutan untuk memperbaiki diri dan aktivitasnya di momen PKL selanjutnya. Soal terakhir, pada saat PKL ada kejadian di mana ada peserta didik yang bersikap tidak sopan dan berperilaku tidak disiplin. Ini membuat kita merasa tidak nyaman karena sebelum PKL dimulai, semua peserta didik sudah diberikan pembekalan terkait upaya menjaga sikap dan perilaku. Nah, kita sebagai pembimbing, apa yang perlu kita lakukan? Yang paling tepat adalah memberikan pemahaman kepada mitra tempat PKL atas situasi yang di luar kendali tersebut dan mendampingi peserta didik saat menyampaikan permohonan maaf kepada mitra. Kemudian, postes yang ketiga ada 5 soal juga. Soal yang pertama, pagi ini kita diminta memberikan sosialisasi kepada peserta didik tentang rangkaian tugas dalam proyek yang akan mereka kerjakan. Beberapa anak itu tampak khawatir karena mereka mengkhawatirkan tidak bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan karena mereka berada di tahun pertama. Kita juga merasa khawatir alasan mereka sehingga bimbang dengan rancangan pembelajaran. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang paling sesuai adalah menyusun rencana atau rancangan pembelajaran berbasis proyek secara sederhana namun tetap lengkap sesuai tahapannya mulai dari awal hingga peserta didik menuntaskan produknya. Kemudian soal nomor 2, salah satu momen penting dari pelaksanaan fungsi PKL adalah pada waktu persiapan dan pembekalan. Hal ini merupakan ruang yang jika dioptimalkan dapat membantu peserta didik dalam belajar optimal pada praktik kerjanya. Selain mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama PKL. Hanya saja kali ini waktu pelaksanaan PKL itu sempit karena banyak dengan tugas lainnya. Sebagai pembimbing, apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya adalah melaksanakan pembekalan secara daring dengan memfasilitasi ruang tanya jawab yang seluas mungkin melalui media sosial atau lain sebagainya. Soal nomor 3, Anda mengetahui bahwa salah satu peserta didik yang melaksanakan PKL terlibat hubungan yang saling suka dengan staf di tempat PKL. Hal ini mengganggu profesionalitas relasi satu sama lainnya di tempat kerja. Di satu sisi, kita memahami bahwa perasaan itu urusan personal, tapi kalau itu mempengaruhi aktivitas, maka kita harus merespon. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai pembimbing PKL adalah memfasilitasi pertemuan antara peserta didik, pembimbing industri, dan kita sebagai guru pembimbing untuk menemukan kesepakatan bersama. Soal nomor 4, dalam kesepakatan atau kegiatan pertukaran staf guru dengan sekolah mitra, kita diminta untuk membantu menyiapkan rancangan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk menghasilkan produk yang benar-benar memahami kebutuhan pelanggan. Namun, rancangan harus diselesaikan dengan segera karena terbatasnya waktu. Yang perlu kita lakukan adalah menganalisis secara komprehensif berbagai kebutuhan pelanggan atas produk yang dikerjakan peserta didik. Soal terakhir, hasil umpan balik dari mitra menyatakan bahwa kinerja peserta didik itu di bawah harapan. Kita menyayangkan, namun kita menduga bahwa hal ini disebabkan oleh masa peserta didik baru yang baru berada di tahun pertama. Akibatnya, pola perilaku kerjanya itu belum terbentuk secara matang. Maka yang perlu kita lakukan adalah membekali peserta didik di tahun pertama agar lebih menunjukkan kinerja yang optimal di tempat magang PKL. Demikian 3 postes dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.